baru 3 atau 4 yang saya baca dari teman-teman semuanya. Oke, teman-teman sudah kemarin menuliskan yang namanya latar belakang masalah ya. Di mana latar belakang masalah itu jangan lupa kalau setiap penelitian ada benar-benar teman-teman cari beritanya terkait itu. Nah kan apa yang teman-teman lakukan itu adalah bagian dari tanggung jawab yang sudah teman-teman pilih gitu ya. Saya mau judulnya ini, saya mau judulnya itu, saya mau variabelnya ini, itu dengan subjeknya ini, itu dan lain sebagainya. Berarti tanggung jawabnya kalian adalah mencari apa sih sebenarnya masalahnya dari variabel Y itu sendiri. Nah, dari situ barulah dikaitkan ke dalam variabel X yang mau kalian teliti gitu ya. Jadi ini sudah 2 kali coba nulis gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman ke depannya bisa memperbaiki lagi apa yang memang harus diperbaiki gitu ya dari latar belakang yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, kalau latar belakang sudah selesai dikerjakan atau teman-teman merasa bahwa latar belakang saya sudah cukup nih menggambarkan masalah dari penelitian ini gitu ya. Maka yang perlu kita lanjutkan adalah di bab 2 itu ada yang namanya dinamika penelitian. Dinamika penelitian itu sendiri adalah sebenarnya tidak jauh beda dari latar belakang itu sendiri. Hanya di dinamika penelitian ini gitu ya, bukan subjek, tapi kita sebagai peneliti itu harus bisa benar-benar menjelaskan secara baik gitu ya terkait pentingnya penelitian ini atau gampangnya adalah subjeknya penelitian kita. Subjek kita siapa? Remaja gitu ya. Ketika remaja apa sih yang mereka butuhkan? Apakah bukan butuhkan gitu ya? Apa yang menjadi masalah dari remaja itu sendiri? Dari masalah remaja ini atau dari masalah dewasa awal ini terkait dengan yang namanya cybersex itu apa yang menyebabkan mereka melakukan itu dan kenapa itu penting untuk diteliti gitu. Gampangnya adalah subjeknya ceritakan sedikit, kemudian kaitkan dengan variabel Y. Variabel Y itu kalian apa? Gitu ya. Nah itu yang harus diceritakan. Kenapa keterkaitan dewasa awal dengan cybersex itu sendiri misalnya? Apa pentingnya? Atau kenapa perlu dilakukan atau kenapa mereka melakukan itu? Setelah itu, gitu ya, teman-teman sudah pasti sama alurnya dengan dengan latar belakang bahwa di sini harus ada yang namanya penjelasan dari variabelnya. Kalau di dinamika ini harus tokoh yang utama. Ada di bab 2 kalian. Masih banyak di bab 2 kalian semuanya itu yang mengambil bukan dari orang psikologi gitu ya, terutama teori dari yang simpel aja gitu ya, ngomongin remaja, ngomongin dewasa awal, ngomongin mahasiswa, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh psikologinya gitu ya. Kenapa kalian malah mengambil buku-buku yang memang populer, bukan buku dari buku psikologi itu sendiri gitu. Karena kita kan bukan metodologi ya, ini kan penelitian ilmiah ya, di mana penelitian ilmiah itu ya berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh utama gitu. Ngomongin Albert Bandura ya berarti cari bukunya Bandura gitu ya. Ngomongin usia remaja ya berarti nyari buku perkembangan gitu. Buku itu udah banyak sekali tempat-tempat. Jadi kalau ada pernyataan kalian yang bukunya susah ini itu gitu, sekarang udah dunianya digital banget, jadi teman-teman bisa mencari buku-bukunya ya. Kembali lagi yang tadi, kalau di sini sudah variabel ya kalian sudah jelaskan. Nah, di bab 2 kalian itu atau di poin A dan poin B gitu ya terkait penjelasan dari masing-masing variabel X dan variabel Y, coba kalian lihat dari masing-masing faktor, ciri, dimensi, atau aspek mana yang nyambung dari kaitan variabel Y
ke variabel X. Misal gitu ya, contoh nih, saya ambil satu aja yang udah ngirim ke saya misalnya. Pertama aja deh, off ya. Ada teori misalnya dari, oh ini belum lengkap ya. Nah ini juga Nur Haju siapa gitu ya, motivasi kerja itu banyak sekali tokohnya sebenarnya. Misalnya gitu ya, ada faktor intern dan faktor ekstern. Mana yang kira-kira terkait dengan kecerdasan emosi? Itu bisa kita ambil gitu ya. Misalnya di sini individu punya keinginan pengakuan, berkuasa gitu ya, keinginan mendapatkan penghargaan, keinginan bertahan hidup. Ada nggak sih kaitannya sama kecerdasan emosi gitu ya. Kita lihat kecerdasan emosi itu sendiri adalah merupakan kemampuan individu mengatur emosinya. Oh harusnya sih masuk intern gitu ya, atau faktor dari dalam. Tapi kok penjelasan ini kurang pas. Oke, kita cari lagi gitu ya. Nah, ada nggak nih di faktor yang lain gitu ya, dari misalnya Avandi, ada nggak sih kebutuhan masa depan, kebutuhan harga diri gitu ya, kebutuhan pengakuan, masuk nggak sih? Selain Sofia deh, teori utamanya kecerdasan emosi itu kan Goleman gitu ya, kenapa harus si Sofia, harus si Susanti, ada Koper and Sawaf, padahal gitu ya, kenapa Koper and Sawaf-nya taruh di bawah tapi lebih didahulukan orang-orang yang tidak terkenal menurut saya gitu ya dari teori-teori psikologi itu sendiri. Atau mungkin bisa dilihat dari sini, aspek kecerdasan emosi ada nggak sih yang nyambung juga dengan bagian dari si tadi apa motivasi kerja gitu ya. Ngomongin self awareness adalah kepercayaan diri, mengenali emosi gitu ya, sumber daya diri, meraih prestasi. Oh ada nih, meraih prestasi. Terkait dengan apa? Terkait dengan faktor internal individu gitu ya, atau intern. Individu yang memiliki salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menurut Syadam dalam Nur Haju adalah faktor intern. Faktor intern adalah bla bla bla. Hal ini senada dengan salah satu aspek dari kecerdasan emosi menurut Goleman adalah motivasi, di mana individu ketika dia bekerja, dia menginginkan yang namanya prestasi yang lebih baik, prestasi yang lebih gemilang, dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang saya bilang kaitan dari variabel Y ke variabel X. Maka di sini ketika di dinamika penelitian, teman-teman harus tahu apa sih kaitannya dari variabel Y kita ke variabel X. Nah, datangnya dari mana? Ketika bab 2 kalian poin A dan poin B itu ada banyak hal gitu ya. Nggak hanya cirinya dari suatu tokoh, nggak hanya faktornya dari satu tokoh gitu ya, dan lain sebagainya. Maka peluang untuk cari sambungan ke variabel X itu akan lebih mudah. Nah, contohnya adalah seperti yang saya tadi gitu ya. Coba dibaca mana yang kira-kira nyambung nih dari Y ke X. Jadi tidak hanya secara teoritis, tapi secara apa namanya, ya bukan berarti teoritis itu adalah nggak hanya secara pengertian, tapi secara aspek, secara dimensi gitu ya. Jadi boleh keterkaitan. Mungkin dia tidak eksplisit tertulis gitu, dalam arti adalah tidak tertulis yang secara jelas. Kalau tadi kan jelas oh penghargaan, tapi setidaknya adalah bagaimana logika berpikir kita tuh nyambung gitu. Oh ini nyambung nih sama dari faktor ke aspek, oh kayaknya cocok dari dimensi ke ciri, oh masuknya ke ini ke itu gitu. Jadi biar ada keterkaitan. Apalagi ketika judulnya kalian adalah kontribusi. Kontribusi itu adalah sesuatu yang sudah pasti ada keterikatannya gitu ya. Dalam arti adalah ada hubungannya yang sudah jelas banget. Kecuali yang memang uji hubungan. Uji hubungan pun ketika ini si variabel X ini adalah bagian dari aspek Y gitu ya, atau bahkan dimensinya Y, ini itu sudah jelas itu adalah kontribusi. Itu bedanya antara hubungan sama kontribusi. Jadi kalau kontribusi sudah benar-benar tertulis jelas gitu ya, si variabel X ini memang bagian dari variabel Y. Nah itu yang mesti kalian cari nih dari sini. Sama halnya dengan yang tadi di latar belakang sebenarnya gitu ya. Kalau di latar belakang mungkin kita kan ceritain subjeknya ini fenomenanya panjang kali lebar gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin cuman stage 1
paragraf aja, kemudian apa sih penjelasan variabel Y, kemudian kaitan dari variabel Y. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Bisa saya lanjut dulu? Teman-teman, suara saya? Bisa Ibu. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman menemukan di tengah jalan sesuatu yang bingung, dicatat dulu aja. Oke, selanjutnya kalau bab 2 ini sudah selesai, ini saya mau langsung lanjut nih model penulisan. Jadi nanti teman-teman tinggal saya fokus sama benar-benar tulisan kalian gitu ya. Di sini di bab 3 itu kan metodologi penelitian. Di bab 3 metodologi penelitian bagian A adalah identifikasi variabel, B adalah definisi operasional variabel, bagian C adalah populasi dan sampel, bagian D adalah teknik pengumpulan data. Koreksi kalau saya salah ya, teman-teman bisa lihat formatnya. Teknik pengumpulan data, kemudian bagian E adalah reliabilitas, validitas dulu. Validitas, reliabilitas, dan daya diskriminasi item. Yang F adalah teknik analisis data. Sebenarnya kalau kita ngomongin bab 3 adalah ngomongin soal, sebentar ya saya sambil lihat ininya dulu. Tinggal melihat punya kakak kelas kalian bagaimana cara mereka menuliskannya gitu ya. Itu sebenarnya adalah cara yang paling gampang. Kok tesis? Kuantitatif. Identifikasi, definisi operasional, populasi sampel, teknik pengumpulan, validitas, daya diskriminasi, reliabilitas, sama teknik. Oke, sama. Nah, di identifikasi variabel ini adalah penjelasan tentang sebutan-sebutan aja gitu ya. Contoh deh, biar kalian nggak ngawang. Contoh skripsi, uji kontribusi. Kita buka ya. Ini memang tidak sempurna yang saya upload, tapi setidaknya teman-teman sudah tahu bagaimana cara menuliskannya. Nanti teman-teman juga bisa lihat bagaimana sebenarnya penulisan dari dinamika itu sendiri, bisa lihat dari kakak kelasnya. Nah, ini dia. Semoga kelihatan. Ini nggak bisa dibesarin ya. Oke. Di identifikasi variabel penelitian adalah teman-teman di sini nanti jelaskan variabel Y dan variabel X-nya gitu ya. Bisa ngomongnya independen, dependen, bisa ngomongnya terikat bebas, itu tergantung konteks metode penelitian kita. Dalam arti adalah kita pakai uji kontribusi, apakah kita pakai uji hubungan, apakah kita pakai uji pengaruh, atau kita pakai deskriptif gitu ya. Itu akan ada perbedaannya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Definisi operasional ini datangnya dari mana? Definisi operasional ini datangnya dari bab 2 kalian, terutama adalah di kesimpulan. Contoh ya, di sini ada 2 yang sudah saya buka nih. Bab 2-nya, saya nggak tahu udah ada apa belum pengertiannya. Ya, ini contoh 1 punyanya. Nah, ini masih belum cukup gitu ya. Yang namanya definisi operasional itu adalah bagaimana kita mengoperasikan variabel. Gampangnya adalah bagaimana kita mengukur variabel itu. Kalau kita mau mengukur fear of value, bagaimana cara mengukurnya? Di sini ada 2 tokoh bilang gitu ya. Tokoh yang pertama adalah perasaan takut dan cemas terhadap kemungkinan. Berarti kita akan mengukur ketakutan dan kecemasan seseorang. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua bilang bahwa berkaitan dengan motivasi menghindar terhadap tugas-tugas. Bagaimana cara kita membuat konklusinya gitu ya. Nah, itulah tugasnya teman-teman, bagaimana teman-teman membuat kesimpulan dari tokoh-tokoh di atas. Itu tugasnya. Itu jadi salah nih saya. Itu adalah tugasnya gitu ya.
Atau kita lihat punyanya yang lain, Alfiah gitu ya. Alfiah juga belum bikin kesimpulan. Di sini harus ada yang namanya kesimpulan. Karena nanti dari kesimpulan ini akan ditarik ke bab 3 kalian. Ya, saya lihat lagi nih yang lain. Tadi Alfiah. Kita lihat punyanya Zahra. Sudah ada atau belum? Satu lagi adalah Nanda. Yang sudah saya baca baru 4. Kita lihat nih. Kira-kira benar nggak ya dari si Zahra itu sendiri? Regulasi emosi, ini nggak cuma regulasi ya, tapi pakai emosi. Regulasi doang, regulasi apa gitu ya. Regulasi emosi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa, ini pengulangan kalimat sekali ya, proses yang mencakup kemampuan individu untuk memantau, mengevaluasi, mengatur emosi baik dari segi perasaan internal, reaksi fisiologis, kognitif, maupun ekspresi eksternal dengan tujuan mengelola intensitas, durasi, serta jenis emosi yang dirasakan atau ditampilkan agar sesuai dengan tujuan pribadi dan situasi sosial. Ini perlu dicek kembali apakah semuanya ini sudah mencakup dari tokoh Thomson, sudah mencakup dari tokoh Gross, dari Kring dan Sloan, dari Bridge, Margie and Saf gitu ya, atau bahkan dari Sever. Ketika hal tersebut sudah mencakup, maka ini bisa ditarik di bab 3 kalian, di mana di bagian definisi operasional untuk masukkan di paragraf pertama ini. Tadi apa sih? Regulasi emosi adalah bla bla bla. Jadi di dalam definisi operasional, terutama untuk pengertian, itu tidak boleh ada tokoh. Dan yang kedua poinnya adalah yang namanya definisi operasional dan yang namanya kesimpulan itu hanya dalam satu kalimat, bukan beberapa kalimat. Walaupun kita mengambil dari beberapa tokoh, bukan berarti kita bisa mengambil 3 kalimat, 4 kalimat gitu ya, karena 4 tokoh jadi ada 4 kalimat. Enggak, itu namanya bukan kesimpulan, tapi kalian cuma copy paste dari beberapa tokoh. Jadi yang namanya kesimpulan ya benar-benar kalian pikir secara logika apa aja sih mencakup semuanya itu yang ditarik dari kesimpulan dan dari kesimpulan akan masuk ke dalam definisi operasional. Kemudian di paragraf yang kedua ini adalah alat ukur yang akan kita pakai. Kira-kira dari penjelasan kalian ada di bab 2 gitu ya. Kita buka nih contohnya yang lain. Dari yang ada di bab 2 nih, ada pengertian, kemudian ada apa lagi nih? Ada aspek, poin ketiga adalah ada faktor ya, kemudian angka 4 ada yang namanya tahapan. Kira-kira alat ukur itu pakai yang mana? Kalau ternyata kita maunya pakai aspek gitu ya, aspek dari tokoh siapa? Ketika kita mau menggunakan aspek, contoh nih ya, aspek perilaku cybersex, maka tokohnya itu harus lebih dari satu. Aspek untuk loneliness berarti juga harus lebih dari satu kalau kita pakai aspek. Kalau kita pakai dimensi dari regulasi emosi, berarti tokohnya juga harus 2. Untuk apa? Untuk pembanding. Kenapa kalian pakai tokohnya yang pertama bukan tokohnya yang kedua? Nah, itu akan jadi bahan pertanyaan. Tentukan di sini gitu ya. Kalau kita sudah menentukan, maka itu juga tinggal kalian tarik masukkan di paragraf kedua untuk bagian definisi operasional. Jadi kan sudah mengambil kesimpulan. Berdasarkan aspek yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan menggunakan gitu ya, biasanya akan bukan memilih, tapi peneliti akan menggunakan aspek dari Delmonico menjadi alat ukur dalam penelitian ini, yaitu ada apa saja? Sebutkan. Ada kompulsif, ada behavior sosial, ada behavior isolate, ada sexual spending, dan juga ada interest. Gitu ya. Itu dipindahkan di sini. Tapi ternyata alat ukurnya sudah ada namanya gitu ya, seperti loneliness ada namanya UCLA gitu ya. Kalau mungkin yang lain kayak misalnya
Work engagement ada menggunakan yang namanya UES. Itu dari apa? Berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan aspek kah, berdasarkan dimensi kah, dan lain sebagainya. Ini urutannya adalah masih sama seperti bab 2, variabel Y dulu baru variabel X. Ya, urutannya seperti itu. Nah, bagaimana Bu cara nyari alat ukur? Sebenarnya nyari alat ukur tinggal kalian cari aja di Scholar gitu ya. Contoh, kita mau nyari apa? Regulasi emosi. Bahasa Indonesia. Tinggal cari skala regulasi emosi. Oh, ada apa enggak ya? Tinggal dibuka-buka aja nih jurnal-jurnalnya. Seperti apa? Kok kayaknya kalau bahasa Indonesia adanya cuman ini nih, skala regulasi emosi pada setting olahraga. Coba buka dulu gitu. Boleh dibuka dulu dilihat, nanti dia biasanya ada pembanding antara regulasi emosi yang biasa gitu ya, dengan regulasi yang sudah dia perbaiki versi yang olahraga. Atau in English misalnya, regulation emotion skill. Dari siapa? Dari Thomson tuh tadi udah muncul nih. Thomson, benar nggak sih gitu ya? Ini bisa dibuka gitu ya. Atau bahkan yang tadi kita buka mau yang ini gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya teman-teman. Sebenarnya tinggal usahanya aja nih. Sejauh ini usahanya masih belum keras ketika teman-teman mencari. Kalau misalnya teori, ada nggak sih teorinya regulation emotion Thomson? Sampai salah tuh saya. Saya terganggu dengan flu nih. Nah ini tahunnya 94, gimana Bu? Ya nggak masalah, orang itu yang nulis adalah dia, berarti tinggal cari lagi. 94 ada, 2008 ada, lihat Thomson lagi ada 90 misalnya, lihat ada Thomson lagi 2014. Kalau itu jurnal semua ya nggak masalah, berarti memang dia menuliskannya di dalam jurnalnya dia. Adanya nih, ada Google Books-nya, tinggal kalian cari. Atau saya mau nyarinya di buku, nih saya tinggal iseng-iseng nyari nih. Tinggal buka aja Lipgen. Terus di sini ada bukunya Thomson judulnya Socialization of Emotion Regulation in Family. Ada nggak ya bukunya? Ya nggak ada. Berarti kita ganti deh. Kata kuncinya adalah emotion regulation. Oh ada Douglas, Barber gitu ya. Cari yang berbahasa Inggris. Cari yang bentuknya adalah PDF. Kelar semuanya. Ya, jadi kalau ditanya alasannya nggak ada pasti ada kok sebenarnya kalau mau nyari buku gitu ya. Di Lipgen ini terbuka luas, kita contoh satu nih ya. Ini terus kalau udah kesini kemana Bu? Diklik aja judulnya. Mungkin kalian lebih pintar sebenarnya dibanding saya. Tinggal klik get. Otomatis bukunya terdownload gitu ya. Jadi kalau ditanya nggak ada, nggak bisa, saya buktinya menemukan misalnya seperti itu. Yang penting kata kuncinya adalah pintar-pintarnya kalian aja untuk mencari. Nggak perlu yang mungkin kalau kita menemukan, aduh udah ini nih gitu ya. Cari lagi kata kuncinya yang lain gitu ya. Sama seperti halnya kalian nyari fenomena. Regulasi emosi tuh secara apa namanya teori itu apa sih gitu ya. Kalian breakdown satu-satu pengertiannya, kemudian cari fenomena ini, fenomena itu, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dan muncul. Oke, balik lagi. Tadi di bab 3 sudah terkait identifikasi variabel, definisi operasional, tinggal tarik dari bab 2 sebenarnya gitu ya, gampangnya. Kemudian di part C itu adalah populasi dan sampel. Kalian kan sudah belajar Medpen Kuanti gitu ya, mungkin sudah membuat proposal. Kurang lebih kalau yang kemarin proposalnya adalah proposal bersama, kalau yang ini adalah proposal individu. Saran saya untuk di bab 3 kalian harus cari bukunya Azwar. Bukunya Azwar itu ada banyak sekali gitu ya. Kalian gak harus punya bukunya, kalian bisa pinjam punya kakak kelas kalian. Kalian bisa mungkin di perpustakaan di kampus H itu ada, atau bahkan perpustakaan di kampus Karawaci itu ada. Coba kalian cari bukunya Azwar. Dia ada buku teknik sampling, dia ada buku yang namanya validitas dan reliabilitas gitu ya, dan lain sebagainya. Bukannya saya nggak mau pakai buku-buku ekonomi, kayaknya nggak sesuai gitu ya, karena kita adalah orang psikologi, maka dicarinya memang teknik sampling, teknik pengumpulan datanya terkait dengan dunia psikologi.
gitu ya. Jadi teman-teman harus mencari itu. Populasi dan sampel adalah kalian bisa jelaskan populasi itu apa secara gampang. Populasi itu adalah subjek kalian di judul gitu ya. Ketika judul saya adalah emerging adulthood adalah ya populasinya emerging adulthood. Ketika judul kita atau subjek kita adalah individu atau remaja yang mengikuti SNBT ya berarti populasinya adalah remaja yang mengikuti SNBT gitu. Nah, bagaimana dengan teknik samplingnya gitu ya atau bahkan karakteristiknya? Tentunya kita mesti punya karakteristik nih. Populasinya adalah ini sesuai dengan judul gitu ya. Karena dibilang sampel adalah bagian populasi, maka kita harus punya yang namanya karakteristik penelitian. Kalau di situ adalah subjek kita individu yang menggunakan Instagram atau remaja pengguna Instagram, maka karakteristik sampelnya adalah siapa yang mau kita sasar. Kalau yang mau kita lihat adalah individu yang punya second account, berarti minimal dia punya 1 second account. Minimal dia punya 2 second account gitu ya. Atau bahkan ngomongin soal agresivitas pengguna game online Mobile Legend misalnya. Mobile Legend-nya berarti dia adalah minimal pengguna Mobile Legend itu berapa lama? 1 tahun kah? Gitu ya. Itu adalah karakteristik sampel. Dan kemudian nggak ada tuh yang namanya pria dan wanita itu sebagai karakteristik sampel. Di dunia ini pria dan wanita sudah jelas gitu ya. Ngomongin soal jenis kelamin. Jadi nggak ada tuh namanya di karakteristik sampel. Yang dipikirin adalah bagaimana saya cocok untuk mengambil dia sebagai orang yang yang mengisi kuesioner saya, ibaratnya seperti itu. Tadi kalau dia adalah pemain Mobile Legend, kemudian pernah bermain secara grup gitu ya, pernah minimal 1 kali berkata kasar gitu ya, terkait dengan agresi, udah cukup gitu ya. Jadi karakteristik sampling itu biasanya minimal 3, seperti halnya ini. Udah jelas belum menikah, usia dewasa awal, udah oke gitu ya. Nah, ini yang nomor 3 dan 4 ini adalah intinya. Dia menggunakan media sosial lebih dari 1 tahun, terutama Instagram, mengikuti akun selebgram lebih dari 10 akun. Itu adalah orang yang kita pilih. Berarti kalau individu tersebut cuman memfollow 3 akun selebgram, berarti dia gagal menjadi subjek penelitian kita. Jadi karakteristik sampling kalau buat saya adalah minimal 3, setidaknya 3 gitu ya. Kalau nggak bisa ya 2 lah gitu ya, masa 2 aja nggak dapat. Nah itu yang harus dipikirkan nantinya untuk karakteristik sampling. Kemudian kalau sudah selesai teknik pengumpulan data. Sama sebenarnya teknik pengumpulan data ini tinggal narik dari definisi operasional tadi, kita mau pakai alat ukurnya apa. Berarti tugas kalian sekarang adalah latar belakang diselesaikan, bagian dari bab 1 selesaikan, bab 2 selesaikan, mulai cari alat ukur gitu ya. Kemudian penulisan sebenarnya kalau saya tuh tinggal melihat tulisan orang lain, alurnya tuh seperti apa, tinggal ngikutin aja. Nah, disesuaikan dengan penelitian kita itu sendiri. Nah, teknik pengumpulan data ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan kuesioner. Pilihan jawabannya mau berapa? Mau 4, mau 3, mau 5, mau 7 gitu ya. Kalau dia pilihan jawabannya itu genap gitu ya, ini ditulisnya Likert ya, sebenarnya salah. Likert itu adalah sifatnya ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, dan lain sebagainya. Tapi kalau pilihannya ada 4, ini teman-teman harus cari. Namanya apakah skala Likert atau bukan. Gitu ya. Jadi saya udah kasih tahu bahwa poinnya yang genap itu bukan Likert. Jadi teman-teman mesti cari kalau memang kita pilihan jawabannya 4. Bu, saya menemukan jurnal tadi nyari skala gitu ya. Jurnal dari skala variabel Y pilihannya ada 5. Variabel X pilihannya ada 7. Bagaimana saya menuliskannya? Gitu. Kalau yang namanya pilihan jawaban, itu semua tergantung peneliti. Jadi ketika peneliti itu mau menggunakannya 5 aja, mau menggunakannya 7 saja, dipersilahkan. Mau saya rubah dari ganjil jadi genap, boleh. Gitu ya. Jadi semua tergantung peneliti. Mau 4, mau 5, mau 7, terserah kalian. Tapi kalau menemukan 2 hal yang berbeda, pilihlah salah satu, karena kalian menjadi penelitinya. Nah, kalian tadi ini poin penilaiannya nanti hanya 1 saja gitu ya, tabel 1 penilaian skala alat ukur, karena ini sama ya. Ya poinnya 1 aja, ini nggak perlu ada tabel 2 dengan hal yang sama. Cuma beda nama variabelnya.
Kemudian tadi yang saya bilang, alat ukurnya harus dicari nih. Skala kalian dapatnya dari mana? Itu harus disertakan. Boleh nggak Bu dari skripsi untuk sekarang tidak gitu ya. Tapi cari aslinya dia berbahasa Inggris Bu, nggak masalah gitu ya. Setidaknya kalian sudah dapat dulu. Tapi kalau ternyata sudah ada yang di bahasa Indonesia kan boleh nggak Bu? Boleh gitu ya. Dalam arti seperti contohnya yang tadi gitu ya, ketika kita mencari skala regulasi emosi contohnya. Tadi contohnya yang mana nih? Nih misalnya nih. Dia kan sudah di bahasa Indonesia kan ya, settingnya pendidikan. Nanti teman-teman bisa melihat nilainya berapa. Nih dia udah ngasih tahu nih, nilai reliabilitasnya 0,60. Nah, di atas 0,60. Berarti kalau mau lengkap adalah kita buka PDF-nya seperti apa. Ini enak banget nih yang regulasi emosi udah dapat contohnya ya. Gak apa-apa, belajar dulu ya. Kita lihat di bawah ada alat ukurnya nggak? Nah, ini sebenarnya dia ada alat ukurnya nih, item-itemnya. Ini yang dinamakan dengan nanti bisa cari nih, reappraisal item ini bagian dari apa? Dimensi kah? Bagian dari aspek kah? Gitu ya, dan lain sebagainya. Berarti ini ada item nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Nanti dilihat lagi mana yang kalau saya bilangnya reverse ya, dalam arti adalah yang FAFO dan unFAFO. Gitu. Ini nilai reliabilitasnya sudah jelas. Di masing-masing dimensi ada satu, tapi dia gabungan juga ada 0,624. Ini lihat lagi, apakah dia dimensi, apakah dia aspek. Ketika dimensi berarti mengukurnya nanti menggunakan multidimensi, itu nanti ke depan aja. Kalau udah skripsi akan saya ajarkan. Bukan saya gitu ya, mungkin nanti pembimbing skripsi kalian. Tapi kalau dia bentuknya adalah aspek gitu ya, berarti si reappraisal dan si suppression itu bisa digabung. Tapi kalau dia bentuknya adalah multidimensi, sorry, dia dihitungnya harus satu persatu gitu ya. Maka kembali lagi tadi ke skripsinya kakak kelas kalian ini, skala tadi nih, skala misalnya tadi adalah regulasi emosi. Skala yang digunakan untuk mengukur regulasi emosi pada penelitian ini menggunakan aspek dari siapa, yaitu ada apa-apa dan apa. Adapun sebaran item, sorry ya, ini flu berat saya. Sebaran item atau dikenal sebagai blueprint. Nah ini nih, ditulis nomor-nomor itemnya. Apakah dia favorable? Apakah dia unfavor? Kita lihat di alat ukur yang lainnya. Oh, sama-sama favorable itemnya. Berarti semuanya sesuai. Ntar kalian tinggal disesuaikan dengan jurnal yang kalian dapatkan, alat ukur yang kalian dapatkan. Tadi kebetulan dapat jurnalnya cakep banget gitu ya. Udah ada sebaran itemnya. Ada beberapa jurnal yang dia tidak tidak menjelaskan sebaran itemnya. Nah, itu adalah tugas teman-teman nanti untuk mengelompokkan. Untuk yang reappraisal apa gitu ya, untuk yang suppression yang mana jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Gitu. Itu adalah dari si teknik pengumpulan data. Nah, tugasnya teman-teman harus tahu nilai reliabilitasnya dan nilainya itu harus dicantumkan. Kebetulan di sini nggak ada gitu ya. Maka saran saya adalah ketika di teknik pengumpulan data atau di bab 3.D adalah teman-teman sudah menjelaskan berapa nilai reliabilitasnya. Syukur-syukur di jurnal sini sudah menjelaskan nilai reliabilitasnya gitu ya. Ini sudah baik banget. Tinggal aja kita copy paste, kita masukkan ke bab 3 kita. Kemudian di bagian E ada namanya validitas, daya diskriminasi item, uji reliabilitas. Ini sebenarnya poin yang paling gampang adalah cuma copy paste gitu ya. Tapi selain copy paste juga kalian harus nih, apa sih validitas, apa sih daya diskriminasi item, apa sih uji reliabilitas gitu ya. Itu teman-teman mesti pelajari, kalian pakai validitas yang mana, nilai DDA minimal berapa, nilai reliabilitas minimal berapa. Mungkin teman-teman sudah belajar ketika di mapping kuantitatif gitu ya. Itu yang memang harus kalian cantumkan gitu ya di sini. Makanya tadi yang saya bilang di bab 3 itu adalah rata-rata sudah terkaitkan atau gampangnya adalah teman-teman tinggal copy paste aja gitu. Itu dari validitas, DDA, dan uji reliabilitas.
Kemudian di teknik analisis data nanti teman-teman bisa sesuaikan gitu ya. Kalau saya ujinya adalah uji hubungan, maka saya menggunakan korelasi product moment person. Kalau kita adalah ujinya kontribusi, maka kita pakai analisis regresi sederhana. Walaupun kalian belum SPSS, tapi saran saya adalah teman-teman harus mencari tahunya dahulu gitu ya. Karena kalau saya sebagai penguji PI, biasanya saya lebih banyak bertanya di bab 3 gitu ya. Kalau untuk penguji lain, mereka lebih fokus di bab 1, bab 2. Kalau saya lebih ke bagaimana cara kalian mengambil data itu yang menurut saya gitu yang penting. Bagaimana kalian turun ke lapangan, nanti model pengambilannya seperti apa, cari skalanya tuh bagaimana, dan lain sebagainya. Di bab 3 itu juga nggak kalah penting dalam hal penelitian itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, ada yang mau ditanyain? Udah mulai bingung? Udah mulai pusing? Udah, Bu. Oke. Sebentar. Oke, masih sama ya. Oke. Banyak dari dosen PI mungkin mereka menjelaskan. Kalau saya adalah memang tipikal yang menjelaskannya ketika sembari jalan, supaya teman-teman paham dulu nih konteksnya, apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi kalau saya menjelaskan, walaupun sudah sampai bab 3, ternyata tulisan kalian di awal belum selesai, maka saya tidak pernah akan mengkoreksi selanjutnya gitu. Maksud saya adalah selesaikan dulu nih si bab 1, latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian bab 2 sampai dengan poin C aja nggak apa-apa. Tapi Bu, saya mau coba-coba nulis dinamika, silahkan gitu ya. Tapi tetap yang saya periksa adalah di awal-awal, karena latar belakang masalah itu adalah sesuatu yang penting. Apa alasannya kalian meneliti, itu yang paling penting. Kalau itu nggak muncul, maka dinamika kalian juga nggak akan bunyi. Makanya saya benar-benar galak banget ketika melihat latar belakang itu alurnya belum jelas, kemudian fenomenanya juga belum ada, lalu penjelasannya masih kurang. Itu yang bikin saya gemes gitu ya. Latar belakang aja belum selesai, gimana nyelesain dinamika. Makanya bab 2-nya perlu diselesaikan untuk menulis latar belakang dan juga untuk menulis si dinamika. Bab 2 yang dimaksud ini adalah si variabel-variabel dan penjelasan tentang subjek kalian. Itu nantinya yang akan memudahkan kalian untuk menulis si latar belakang itu. Itu ya. Jelas ya? Itu adalah bagian dari bab 3 yang memang nantinya kalian harus selesaikan. Saya ngasih ini nggak cuma di kalian gitu ya. Anak Depok juga mereka lebih kalang kabut lagi, tulisannya masih berantakan. Saya masih nggak masalah gitu ya. Namanya PI, kalian harus jungkir balik gitu ya. Nggak akan bisa saya ACC walaupun misalnya batasnya adalah Juli awal. Kalau tulisan kalian belum rapi, saya nggak akan mengizinkan kalian untuk sidang gitu ya. Karena nanti yang repotnya adalah kalian gitu ya. Lebih baik kalian sakit hati di awal sama saya ketimbang kalian nggak lulus sidang. Pilihannya ada di tangan kalian. Saya gampang memberikan ACC, tapi ternyata kalian nggak lulus sidang, saya nggak masalah gitu ya. Atau mungkin kalian mau jungkir balik dulu di awal, tapi memang bisa lulus sidang. Karena banyak sekali dari saya dapat cerita dari teman-teman saya, mau anak Depok, Kalimalang, dan lain sebagainya. Ketika sudah mendekati tenggat waktu, dia baru datang gitu ya. Jadi saya berharap kita sama-sama ngerjain dari awal, teman-teman intens gitu ya, mengerjakan sedikit apapun progres kalian. Mau progres kalian banyak, mau progres kalian sedikit, yang penting kalian ada usaha untuk memperbaiki gitu ya. Karena itu nanti kalian akan lihat sendiri, akan berbeda hasilnya ketika kalian benar-benar intens mengerjakan dibanding yang hanya meninggalkan gitu aja. Toh nanti ketika meninggalkan ya saya juga bisa akan spend lebih banyak lagi meninggalkan kalian juga gitu. Karena nantinya bisa aja pas kalian sidang, mungkin saya nggak nemenin, terus tiba-tiba ternyata kalian tidak lulus. Oh ya sudah, nanti saya lihat memang benar dia pantas untuk lulus atau bahkan tidak lulus misalnya seperti itu. Karena ya jarang bimbingan misalnya, tiba-tiba minta di lulusin di
ACC sidang aja, ya nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak ada beban gitu, tapi ya nanti bebannya adalah di kalian. Kalau tidak lulus berarti harus mengulanginya lagi gitu ya, proses lagi dari awal, bahkan merubah, judul dan lain sebagainya. Banyak sekali, dosen penguji yang cukup tega dalam tanda kutip untuk tidak meluluskan ketika mahasiswanya tidak paham apa yang dia